Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, ya. Jadi ini kita pertemuan ke-13 ya. Berarti minggu depan pertemuan terakhir ya, benar? Halo, minggu depan berarti pertemuan terakhir ya, teman-teman ya. Halo, suara saya terdengar? Oh, masih minggu depannya lagi ya. Ini pertemuan ke... Bentar, saya lihat dulu pertemuan ke... persediaan variabel. Bentar ya. Oke, berarti minggu depan pertemuan 14, kemudian tanggal 27 pertemuan ke-15 ya teman-teman ya. Oke, ini sambil nunggu teman-teman yang lainnya ya, saya mulai aja ya. Berapa nih, ada 7, 37 ya. Oke, mungkin langsung saya mulai aja ya teman-teman ya. Jadi ini udah kelihatan teman-teman, saya screen share. Halo? 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 Oh, oke. Belum ya, coba saya ulangin ya. Ya, ini kelihatan, ini sudah? Oke. Ya. Jadi di pertemuan ke-13 ini ya, kita akan belajar terkait dengan budget aktiva ya, aktiva tetap dan juga budget kas ya. Jadi saya berikan contoh dan cara pembuatannya ya. Oke, nah pertama kita masuk teorinya dulu ya. Budget perubahan aktiva tetap ya, atau capital addition budget. Sebentar. Ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang ya. Jadi segala perubahan ya, segala perubahan terkait aktiva tetap nanti akan tercermin di dalam budget ini ya. Ya, perubahan-perubahannya apa aja ya? Yang pertama adalah jika ada pembelian aktiva tetap baru ya. Jadi pembelian aktiva tetap baru itu nanti akan muncul sendiri di satu kolom gitu ya. Kemudian pembuatan aktiva tetap baru ini biasanya jadi satu ya, pembelian dan pembuatan ini. Pembelian, pembuatan dan penambahan ya, penambahan aktiva tetap yang lama dengan yang baru. Nah ini nanti biasanya jadi satu ya. Perbaikan ini juga menambah nilai aset. Ini juga nanti jadi satu kolom. Nah, kemudian kolom yang berikutnya adalah penjualan ya. Pengurangan ya. Pengurangan jika ada pengurangan aktiva tetap nanti akan muncul di satu kolom lagi. Kalau ada penjualan dan kemudian kalau ada pengurangan nilai aktiva tetap menjadi usang atau tidak terpakai atau impair gitu ya. Istilahnya ada impairment, nanti akan masuk satu kolom lagi. Jadi ini adalah macam-macam perubahan yang harus tercermin di dalam budget aktiva tetap gitu ya.
Oke, nah ini kenapa butuh budget aktiva tetap gitu ya? Kalau secara umum tiga kegunaan umumnya ya sama seperti budget-budget yang lain dia ya, sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi, kemudian dan alat pengawasan gitu ya. Nah, secara khususnya adalah budget aktiva tetap ini nanti akan digunakan teman-teman untuk dalam budget kas atau anggaran kas gitu ya. Nah, jika ada penambahan maka kan berarti akan ada kas yang dikeluarkan ya. Kalau ada penambahan itu kan pasti beli alat atau perbaikan alat gitu ya. Nah, itu kan pasti ada kas yang keluar. Kalau ada pengurangan aktivitas tetap itu artinya ada kas yang masuk ya. Jadi di sana nanti juga akan mempengaruhi budget kas yang akan kita buat gitu ya, sehingga budget perubahan aktivitas tetap ini diperlukan karena untuk membuat budget kas ya, sebagaimana juga budget-budget yang lain sebelumnya yang pasti ada hubungannya dengan kas gitu ya. Nah, kemudian ini adalah ada data dan informasi yang digunakan untuk menyusun budget aktiva tetap. Yang pertama adalah rencana produksi ya, karena kaitannya nanti terkait dengan depresiasinya teman-teman ya. Semakin banyak produksi yang akan dibuat, maka mungkin nilai penyusutannya akan semakin besar ya jika penyusutannya menggunakan metode unit produksi. Kemudian yang kedua adalah rencana penjualan ya. Rencana penjualan ini ada kaitannya nanti dengan kemampuan perusahaan untuk menambah aktiva baru ya. Jadi kalau penjualannya sedikit ya pasti akan sulit untuk menambah aktiva baru gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi aktiva tetap lama atau kondisi aktiva tetap yang masih ada, apakah dia masih bagus, apakah dia sudah perlu diganti atau bagaimana ya. Nah, ini adalah masuk di dalam judgement dari manajemen ya, atau pertimbangan manajemen. Oke, kemudian yang keempat adalah umur ekonomis aktiva tetap lama ya. Jadi apakah aktiva tetap yang lama itu masih mempunyai umur ekonomis atau memang sudah habis ya. Jadi ada yang nilai umur ekonomisnya 10 tahun, apakah memang masih ada sisa 1 tahun atau berapa, atau memang 10 tahun itu sudah habis. Nah, jika kebanyakan ya di perusahaan-perusahaan jika ada aktiva tetap yang sudah habis seperti itu, biasanya dijual dan dibelikan yang baru jika umur ekonominya sudah habis ya. Kemudian yang kelima adalah adanya perkembangan dan kemajuan teknologi ya. Jadi kalau mungkin aktiva tetapnya atau peralatannya sudah merupakan peralatan yang dengan teknologi yang lama atau kuno gitu, mungkin perlu diganti dengan yang baru gitu ya. Kemudian yang keenam adalah tersedianya modal yang dimiliki perusahaan, jelas. Kemudian yang ketujuh adalah metode depresiasi aktiva tetap yang dipakai ya. Ini bisa macam-macam ya, apakah metode garis lurus atau pakai unit produksi atau double declining gitu ya. Oke, ini bentuknya tergantung masing-masing perusahaan. Oke. Saya akan contohkan dulu ya untuk budget kas ya. Budget aktiva tetap ya. Oke, di sini misalnya ada aktiva tetap peralatan ya teman-teman ya. Mesin ya, saya kasih nama mesin aja. Ini contoh aktiva tetap yang pertama mesin, kemudian yang kedua mungkin ada kendaraan ya, kemudian yang ketiga ada bangunan gitu ya. Oke, kemudian ini adalah NBV-nya teman-teman atau ini ada harga perolehan ya, harga perolehan. Perolehan, kemudian di sini ada akumulasi penyusutan ya, akumulasi penyusutan, kemudian di sini ada NBV atau net book value atau nilai buku ya. Jadi adalah harga perolehan dikurangi dengan diakumulasi penyusutan ya. Nah, kemudian di sini bulan Januari ya, karena budget harus mencerminkan masing-masing bulan. Di sini ada addition ya, atau penambahan, bisa dengan
tadi pembelian ya, saya kasih ini aja, tambahan aja. Pembelian atau perbaikan besar ya tadi ya, perbaikan besar atau macam-macamnya tadi apa aja tadi? Pembelian, pembuatan ya, pembuatan, perbaikan berat ya, perbaikan berat, pembuatan ya, di sini ada pembuatan, nah kemudian ini adalah additionnya ya, ini adalah penambahannya, kemudian di sini ada pengurangannya teman-teman ya. Di sini ada ini penambahan, di sini ada pengurangan ya. Pengurangan, pengurangan itu bisa dari penjualan ya, penjualan atau impairment ya, menjadi usang itu istilahnya impairment teman-teman ya, impairment. Nah kemudian di sini ada oh ini saya kasih di sini aja ya, ini saldo awal, ini dari harga perolehan ya teman-teman ya, kemudian ini saldo akhir ya. Oke, nomor, jenis, oke ini saya ini dulu ya, biar saya rapikan dulu biar teman-teman enak ya. Untuk enak melihatnya ya. Oke, gini teman-teman ya. Jadi contohnya perusahaan ini punya 3 aktiva ya, 3 aktiva tetap gitu ya. Mesin misalnya saldo awalnya 1 miliar ya. Ini harga perolehan awal ya, bukan nilai buku ya. Oke, kemudian kendaraannya punya 500 juta gitu ya. Kemudian bangunannya bangunannya juga 1 miliar gitu ya. Nah ini adalah berlanjut terus ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti setelah Januari, di sini Februari gitu ya. Jadi misalnya di Januari ini ya, ada dia beli mobil lagi ya, beli mobil lagi misalnya 100 juta gitu ya. Nah hanya beli mobil aja nih. Nah jadi yang lain tetap ya, yang lain tetap. Jadi di sini adalah saldo awal ditambah yang penambahannya ya. Jadi semua penambahan kita tambahkan, kemudian kita kurangi dengan penjualannya. Nah akan jadi saldo akhir nih teman-teman ya.
Nah, di sini ada oke, sorry. Nah, ini kan nambah ya teman-teman ya. Tadi total, oke ini saya kasih total biar kelihatan ya. Nah, totalnya awalnya adalah 2.500.000. Kemudian karena ada penambahan 100, maka ini jadi 2.600.000. Misalnya di sini juga ada pengurangan nih. Ini satu mobil dijual misalnya ya 50 juta mungkin misalnya yang harganya 50 juta dijual gitu ya. Nah, di sini juga nanti akan kelihatan teman-teman ya pengurangannya ya di bulan Februari ya. Nah, dari 2.600.000 jadi 2.550 ya. Ini contoh budget aktiva tetap ya. Ya, ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait dengan budget aktiva tetap ini? Ini pertemuan ke-13 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Jadi ini contohnya ya, contoh untuk budget aktiva tetap ya. Saya kasih judul biar gak ini. Nah, ini nanti berlanjut ya teman-teman ya, dari Januari, Februari, di sini nanti Maret, apalagi ya mungkin ada beli bangunan atau beli mesin gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada apa-apa ya nanti pasti akan sama ya, nilainya pasti sama seperti bulan sebelumnya gitu ya. Nah, ini adalah budget aktiva tetap ya. Oke, kalau belum ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan ya ke budget kas ya. Oke, kita masuk ke budget kas ya. Budget kas ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas ya. Intinya budget yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas gitu ya. Kegunaan umumnya sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi dan sebagai alat pengawasan. Nah, kegunaan khususnya budget kas berguna sebagai dasar penyusunan master balance sheet budget ya, budget induk neraca ya. Karena kas ini penting teman-teman ya. Maksudnya segala kalau dalam audit ini kas ini adalah high level control teman-teman ya. Jadi segala kesalahan ini pasti akan tercermin di dalam kas ini teman-teman. Dalam pergerakan kas ini jika ada kesalahan pasti akan kelihatan jika perusahaan berusaha melakukan fraud atau ada kesalahan pencatatan pasti akan nampak di dalam budget kas ini. Oke, kemudian ini faktor-faktor yang mempengaruhi ada dua faktor tentunya ya, faktor penerimaan dan faktor pengeluaran. Faktor penerimaan ada budget penjualan ya, budget penjualannya seperti apa yang sudah dibuat, kemudian keadaan persaingan pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, syarat pembayaran, kemudian kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang, kemudian budget perubahan aktiva tetap yang baru saja tidak kita tadi bahas ya, kemudian rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber-sumber lain ya. Jadi dari budget penerimaan kas ini asalnya dari budget penjualan, kemudian dari budget piutang, kemudian dari budget aktiva tetap ya. Itu untuk penerimaan kasnya. Kemudian untuk pengeluaran kasnya ada yang berasal dari budget pembelian bahan mentah, kemudian ada budget inventory ya atau budget persediaan, kemudian syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier ya, itu juga masuk ke sana.
budget upah tenaga kerja langsung, budget biaya pabrik tidak langsung, budget biaya administrasi juga nanti akan masuk ke sini ya untuk pengeluaran. Kemudian budget aktiva tetap ya, yang barusan kita pelajari. Bentuknya tidak ada yang ini, tidak ada standarisasi, tergantung dari perusahaannya. Budget kas mencakup dua sektor, yaitu sektor penerimaan kas dan sektor pengeluaran kas. Maka sebelum budget kas disusun, terlebih dahulu perlu dibuat schedule terkait dengan penerimaan kas dan pengeluaran kasnya ya. Oke, saya contohkan lagi untuk pembuatan budget kas ya. Ini di sini kita punya budget kas ya. Budget kas. Oke, Oke, di sini ada yang namanya saldo awal ya teman-teman ya. Saldo awal, kemudian ini misalnya adalah bulan Januari ya. Januari, saldo awal, kemudian di sini ada penerimaan ya. Penerimaan. Tadi sumber penerimaan ada berapa saja ya? Yang pertama kan tentu adalah dari penjualan ya teman-teman ya. Penjualan, kemudian tadi selain itu ada yang dari ini maksudnya penjualan barang ya. Penjualan barang atau jasa ya. Penjualan gini aja, penerimaan penjualan ya, penerimaan penjualan, karena ini maksudnya yang diterima secara kas ya, kapan diterimanya. Kemudian yang di sini ada penerimaan penjualan aktiva, penjualan aktiva. Nah ini sumbernya ya, kemudian penerimaan lain-lain ya. Ini jika ada sumber penerimaan kas lainnya ya. Nah ini adalah kolom penerimaannya ya. Biasanya kita boleh kasih total penerimaan di sini. Oke, kemudian di sini kita adalah pengeluarannya teman-teman ya. Pengeluarannya tadi adalah ini pembayaran pembelian bahan baku ya, pembelian bahan baku. Kemudian di sini tadi ada dari budget apa lagi tadi ya? Kita lihat di sini budget upah tenaga kerja langsung ya, berarti di sini pembayaran upah tenaga kerja langsung, tenaga kerja langsung. Kemudian budget biaya pabrik tidak langsung, berarti di sini ada pembayaran biaya pabrik tidak langsung, ya. Oke, kemudian biaya administrasi ya, pembayaran biaya administrasi, kemudian pembayaran pembelian aktiva tetap ya, pembayaran pembelian aktiva tetap ya. Kemudian di sini ada pembayaran lainnya ya. Oke, ini adalah ini total pengeluarannya teman-teman ya. Total pengeluaran. Kemudian di sini ada saldo akhir ya. Oke, coba kita rapikan dulu ya. Nah, ini dari Desember ya. Nah, ini misalnya saldo awalnya di bulan Januari ada 1 miliar gitu ya. Oke. Hey.
Nah, kemudian di sini misalnya penerimaan penjualannya adalah 5 miliar gitu ya. Jadi ada penerimaan penjualan, kemudian ini kosong ya. Nah, total penerimaannya ya kita tinggal tambahkan saja ya. Misalnya ini ada penerimaan pengembalian denda gitu ya misalnya ya. Penerimaan lainnya 100 juta. Nah, ini pembelian bahan baku misalnya ada 500 juta gitu ya. Ya, oke. Kemudian di sini sisa 300 juta. Kemudian ini 100 juta. Kemudian ini 50 juta gitu ya. Kemudian di sini tidak ada di bulan ini. Oke, kita samakan aja. Ini ada pembelian ya, 100 juta. Nah, di sini kan kelihatannya ini kebanyakan ya penjualannya mungkin 2 miliar ya. Saldo akhir yaitu saldo awal ditambah total penerimaan dikurangi total pengeluaran ya. Nah, kemudian saldo akhir di Januari akan menjadi saldo awal di bulan Februari dan seterusnya gitu ya. Ini misalnya saya lanjutkan 2 bulan ya. Ini misalnya sama deh ya. Ini saya samakan. Kecuali pembelian aktiva tidak ada ya. Di Februari tadi kita ada penjualan malah ya. Ada penjualan aktiva berarti di sini ya. Penjualan aktiva di sini. Oke, nah nanti ini tekan terus teman-teman ya. Jadi saldo akhir di bulan nah ini asalnya dari sini ya, gitu ya. Oke, sebentar saya buatkan lagi aja ya satu bulan lagi biar ini misalnya 1.800.000 misalnya 1.800.000. Kemudian ini sama tidak ada. Nah, gini ya teman-teman ya cara membuat budget kas ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait dengan ini pembuatan budget ini? Mungkin nanti dilihat lagi ya contoh yang saya buatkan ya. Saya pikir ini sudah cukup jelas ya. Jadi budget-budget yang kemarin kita pelajari pada akhirnya akan masuk ke sini semua teman-teman ya. Akan masuk ke budget kas semua. Nanti akan kelihatan ya. Jadi kalau di dalam nanti teman-teman bekerja ya di dunia realnya, nah ini misalnya ya, misalnya nggak ada penjualan gitu ya, nggak ada penjualan, nggak ada aktiva. Nah ini kan minus teman-teman ya, minus ya. Nah ini teman-teman perlu mencari cara bagaimana agar tidak minus gitu ya. Maksudnya kan ini adalah kas ya. Jadi kalau mungkin teman-teman levelnya adalah ada di manajemen, maka teman-teman perlu pikirkan agar jangan sampai budget kas itu ada yang minus ya. Karena itu nanti artinya perusahaan akan kekurangan uang gitu ya. Nah mungkin itu aja dari saya. Apa ada yang mau ditanyakan? Halo?